target aku loh. Maafin. Udah kayak nagih utang ya? Emang lagi utang kaget. Dari mana? Dari jalan-jalan pagi, jalan siang, jalan sore. Aku jalan malam dulu. Iya, Nonton. Ayo, Gak apa-apa. Tapi banget. Ya biasa. Kayaknya ini aku mau jalan sama anak aku. Enak gitu lah ya. Mama kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Iya ini loh, ini yang aku bilang. Ini gitu. Nanti ada deh. Dia mau jalan-jalannya sama siapa? Kita mau pergi mana nih? Ma, kakak udah siap pergi. Ada teman-teman mama. Jadi perginya nih? Ya anaknya. Iya. Alah sayang. Aduh. Sudah sering dengar ceritanya loh. Ya ganggu deh hari ini. Gak apa-apa ya kita ngobrol. Terus kita duduk. Kita duduk Di sini aja ya, santai ya, santai. latihan ya. Melantai, Bo, gitu ya. Ya ampun, udah lama banget loh ya. Iya makanya gitu. Aku mau kenalin berapa kali tuh udah. Mau kenalin terus abis itu kita belum sempet, makanya sekarang dijebrak aja deh langsung datang gitu. Janjian nggak apa, kalau janjian nggak apa ada. Iya, lucu deh ketemu Bo dan sudah kenal sama Ini pokoknya Tangga juga ini Tangga, ini kembaranku. Sama nggak? mirip ya. Iya, mirip ya. Jadi nggak mirip ya? Enggak dong. Iya dong. Iya. Gimana? Iya tunggu dulu ini lihat. Lihat handphone terus. Gimana sih baru juga mau ini ya mau ke Basolan. Jadi kan kita ngikutin trending topik. Ini semua seru banget. Iya, sekarang tuh semuanya seru. Itu tentang keselingkuhan. Iya, keren banget ya. ADRT itu yang parah kemarin. Itu perkara dua yang dari dulu sampai sekarang nggak kelar-kelar ya. Bagaimana ibu psikolog menanggapi ini semuanya coba ya? Iya, pokoknya kita bersama psikolog udah juga bingung. Ya tapi nggak apa-apa sih untuk dibahas kan kalau KDRT itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kalau perselingkuhan itu orang yang sudah berpasangan dan sudah direstui oleh Yang Maha Kuasa gitu ya. Terus habis itu akhirnya mencari orang lain lagi gitu. Berhubung ada anak SMP ini makanya itu anak baik. Tapi nggak apa-apa ya Mam ya. Gitu ya. Kamu tapi Tante juga ikutin trending topik nggak? Ikut dong. Terus aku lihat banyak emang lagi trending topik KDRT sama selingkuh. Terus gimana sih kan kalau aku kan umur SMP 13 tahun. Gimana sih di umur aku ini, aku tuh tahu oh ini cowok yang bakal KDRT, terus ini cowok yang baik, ini cowok yang baik, gimana sih kan? Nah, sebagai ini tante-tante kan secara itu kan mama-mama takut ya punya anak gadis satu, nanti masalah pilih lagi. Iya. Gimana? Pertanyaannya berat tuh ya. Berat. Tapi gimana ya Tante Elvi ya, kalau aku boleh bilang ya, secara semuanya sekarang digital, digital. Jadinya entah itu anak umur dini sampai dewasa, gitu ya, sampai lansia juga kalau kita membahas itu akan melihat. Iya. Kan nggak ada aturannya, nggak bayar pula kalau kita lihat-lihat seperti itu. Gitu on digital. Takutnya kan ya anak-anak ini nggak ngerti apa masalahnya, tapi mereka nggak punya bekal ke depan, jadi ambil bulat-bulat aja. Iya. Itu kan sebagai orang tua takut juga ya. Iya sih. Nah memang sih kalau emang mau dibahas lebih dalam gitu ya, nggak apa-apa sih ya, gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih Tante juga bisa mengambil di atasnya aja. Mungkin pembekalan itu tadi. Tadi kakak nanya tuh, ada nggak sih ciri-ciri kalau orang KDRT itu sedini mungkin tuh kira-kira ketahuan nggak? Bisa terlihat dari perilaku atau supaya nanti kalau kakak cari-cari cowok kan bisa tahu ya yang mana yang galak, mana yang enggak. Iya betul. Tunggu deh. Mamanya pintar banget sih. Iya. Kita sampai ngomongnya ini psikolognya ngomong gitu kan. Masih ada banyak cerita ibu hati nurani ibu ya. Soal ibu. Memang ya sekarang banyak banget ya ininya ya. Sebenarnya sih gampang banget ya
ya. Apalagi sekarang banyak media yang bisa kita ikutin gitu ya. Tapi jangan salah, nanti media juga salah ngasih informasi atau informasinya terpotong-potongnya Mbak Alin ya. Jadi kita baginya Separuh gitu. Atau bisa jadi juga media ngasih informasi dan kita salah tangkap. Nah, itu fungsinya psikolog. Misalkan ada sesuatu, Mbak Dewi kan udah sangat tahu ya fungsi apa psikolog dalam hidup ya. Iya. Memang dalam masyarakat sih kebanyakan masih plus minus ya antara psikolog dan yang lainnya gitu ya. Tapi psikolog di sini gitu ya, kalau aku mau bisa jelaskan secara vulgar, secara terbuka ya, bahwa psikolog ini memang identik dengan konseling, gitu. Curhat-curhatan, mencari jalan keluar dalam kehidupan gitu ya, dan juga identik dengan tes-tes psikologi lainnya gitu ya. Jadi tapi kalau bisa di benar-benar menjadi satu statement diri atau masuk ke dalam konsep hidup kita, kemana sih kita sebenarnya harus bercerita untuk mencari jalan keluar yang memang apa adanya dan memang kita bisa jalani dalam hidup ya, yaitu adalah psikolog. Tapi kan ya di masyarakat kita sekarang ini psikolog itu identik dengan sakit jiwa. Benar nggak sih yang kayak gitu? Terus gimana sih kita mau? Kalau aku sendiri sih aku butuh ya seorang psikolog karena kan kita butuh seorang profesional untuk menangani permasalahan hidup kita kadang-kadang. Ya, kadang-kadang ya dalam rumah tangga, gitu ya, urusan anak-anak, gitu ya, urusan pasangan, pendidikan, gitu. Nah, kalau ditanyakan seperti itu, psikolog itu bukan dia secara psikologis, secara pemikiran kita, gitu, yang dipelajari seperti itu ya. Kalau dalam itu kita nggak mengkaji psikologisnya, maksudnya kejiwaannya, gitu ya, tapi kita lebih ke mentalnya, lebih bagaimana menghadapi situasinya, gitu ya. Kalau banyak kan teori-teori yang kita udah juga mengerti ya, jadi ada gangguan-gangguan misalkan itu ringan kok, bukan melulu sakit jiwa. Iya kan, orang banyak kan. Iya. Kita juga bisa kenali motivasi. Nah itu adalah fungsi-fungsi psikolog untuk lebih mengarahkan ya, memfasilitasi sih sebenarnya ya psikolog. Iya, sebenarnya ada juga sih di YouTube aku kan, ini kan juga ada episode pertama, episode kedua ya, juga itu membahas peran psikolog itu, siapa itu psikolog dan apa itu psikologi. Jadi itu benar-benar dijelaskan gitu bahwa dengan ilmu lain, maksudnya akademisi ya, atau ilmiahnya bagaimana itu ada kok perbedaannya. Jadi itu udah cukup dijelaskan. Ini nonton dong sih, gitu ya, makanya ngerti ya maksudnya. Misalnya deh, berarti kalau misalnya untuk menghindari KDRT yang sekarang marak atau perselingkuhan sebelum terjadi itu, harusnya kita bisa dong ya untuk konsultasi psikolog untuk membatasi supaya nggak terjadi KDRT atau perselingkuhan dalam rumah tangga. Bisa. Memang sih, iya, memang sih. Kalau misalkan di dunia barat sana ya, kalau kita bicara ya gampangnya luar negeri sana deh, gitu ya. Orang bule ya? Iya, orang bule itu kebanyakan di dalam satu rumah tangganya itu mereka sudah ada persiapan untuk lawyer, yaitu adalah pengacara ya, lawyer itu, dan psikolog. Jadi untuk membiasakan diri mencerna hari-harinya dalam mereka rumah tangga, mereka menyayangi buah hatinya, gitu ya. Jadi semuanya udah terjaga ketat, tapi kan di sini kan belum marak ibaratnya. Gitu. Jadi nggak ada salahnya memang kalau psikolog itu memang teman yang setia lah sebenarnya. Iya. Kalau digampangin gitu ya, di Tempat yang tepat untuk Dan lagi menurut aku kan, daripada kita curhat ke orang yang bukan profesional dan akhirnya memberikan masukan yang tidak baik ya, akhirnya kita harus datang ke memang seorang profesional yang memang sudah mempelajari itu kan, yang kayak gitu. Oh, kamu pinter ya? Iya. Udah kali ditanya Fungsi psikolog di masyarakat itu kan
masih banyak yang kurang memahami seperti Mbak Dewi ini nih. Jadi akhirnya ketika kita nyebut psikolog, psikolog emang gue sakit jiwa gitu. Nah itu stigma masyarakat ini yang perlu kita luruskan juga. Iya, underline-nya di bawah di garis bawahnya bahwa psikologi itu mempelajari perilaku, mempelajari individu, mempunyai perilaku di dalam lingkungannya. Jadi tadi pertanyaannya adalah kenapa akhirnya mungkin karakter KDRT atau karakter perselingkuhan itu bisa terlihat, memang bisa terlihat. Khususnya buat aku nih, Mbak Elvi, kemarin kan ini ada satu-satunya. Boleh nggak sih kalau misalnya dia nanti udah beranjak remaja, yang kayak gitu kan, dan dia udah punya kecocokan, dan dia mau menikah, bisa nggak sih aku datang ke psikolog yang kayak gitu untuk melihat nih, dites nih, bener nggak cowoknya papa nanti ke depan mempunyai potensi untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau perselingkuhan, bisa nggak sih, ada nggak sih tesnya? Makanya ini concern banget ya tentang anak tunggal, masya Allah. Untung loh punya mama kayak, karena nggak semua orang tua punya kesadaran kayak mama ini. Papanya kemana? Suami di mana? Ya biasa lah, dia tuh kalau udah weekend di sini ngurusin mobil, apa dia Belum dibagusin, diwangiin buat itu istri anak ya. Kirain anda ya kan lebih enak kalau ngobrol sama-sama. Iya, iya. Tapi nggak apa-apa deh. Itu kan ada aturan di rumah tangga. Mereka mau quality time berdua. nah yang jawab tadi. Iya. Gimana Mbak Elin mau duluan jawab? Ayo jawab aja jawab. Iya kalau Panka sih kan tadi mama udah ngusulin itu, boleh nggak dibawa ke psikolog gitu ya? Boleh banget. Justru itu kan lebih menjaga ya. Misalkan aku punya temen nih temen, aku boleh nggak main ke tempat Tante Ali, Tante Elvi gitu kan? Nah di sana bisa kita lihat, kita kasih tes mungkin ininya caranya ya gitu ya, sama Panka cocok apa enggak gitu ya. Harapannya terlihat dari tesnya. Terus pertama-tama mungkin yang lebih penting ya, tahu dulu keluarganya kayak gimana gitu, urutan anak keberapa, ya kan, apakah dia anak tunggal, kalau Pandan anak tunggal nih. Nah sebisa mungkin jangan cari juga anak pertama atau anak tunggal. Oh gitu ya, ngaruh banget ya? Ngaruh ya, urutan anak itu Itu berpengaruh. nanti kalau SMA ya, udah mau kira-kira udah ada pasangannya, udah mana pasangannya gitu. Ke bawah ya, nanti Langsung tetap pasangannya. doain aja kita semua sehat, sehat Amin. gitu ya. Nanti bisa ngelihat calonnya mana lagi ya. Yang penting gini, tadi kan si Tante Elvi ini mau cerita apa sih tadi? Yang ya tentang ini ya, masalah Ada LDR tadi ya, trending gitu Iya, ya. trending topik itu kan yang sekarang kita lihat. Kasihan ya ada yang salah satu artis yang sampai bergeser pulang lehernya dibanting sama suaminya. Iya. Cina sama banget makanya kan aku tak Iya. bilang gampang kan. Tapi kan secara ibu ya bawel doang ya, mungkin secara psikologis lebih masuk ke psikolog untuk kasih tahu mangka. Iya. Ini Jangan bagus banget. sampai itu lehernya nanti kembali kalau enggak. Ini kembali leher. Jadi kayak ini. Iya, aduh takut Itu ya. kan Gitu. ya. Tapi itu semua sih sebenarnya sudah ada benih karakter. Betul. Ya, benih karakter sudah ada. Ya, sudah ada. Tetapi itu bisa kadang bisa dinetralisir ataupun kadang bisa memicu lebih negatif lagi dari lingkungannya. Jadi Iya. pengembangan itu dari lingkungannya, di mana dia menjalani kesehariannya. Sangat pengaruh ya itu. Sangat pengaruh. Karena kalau bilang benih karakter itu kan masih berkembang. Kayak misalkan kita itu punya benih karakter atau benih bakat ya, dalam ini karakter juga bakat juga ya. Itu bakat bisa sampai lagi gitu ya. Tapi kita juga misalnya ada bakat bermain piano. Nah, segitunya lingkungan mendukung maka semoga akhirnya dia menjadi satu pianis yang terkenal gitu misalnya. Nah itu sisi positifnya. Jadi kalau dibilang benih karakter
kenapa akhirnya bisa menunjukkan KDRT ataupun perilaku yang lainnya, gitu ya, yang tadi yang kedua disebutkan juga itu bagaimana orang itu mengerti akan spirit dirinya. Bagaimana orang itu bisa mengeluarkan, itu juga ada teorinya ya, KDRT ya, tentang bagaimana orang itu bisa menetralisir sendiri sampai hilangnya itu karakter. Oh, jadi harusnya bisa hilang ya? Harusnya bisa hilang, Dengan dukungan lingkungan dan segala macamnya. Oke. Ya terus ini juga Mbak Dewi Tangka, kalau memang sedang dekat dengan cowok, lihat karakteristik di dalam keluarga itu, ini penting banget. Seperti apa role modelnya, kan orang tua yang sangat menjadi role model ya. Karena nanti nggak ada Role model ya. Jadi kan si anak juga kan laki-laki, dia tuh akan melihat modeling papanya. Itu yang lebih dini dulu gitu. Sebelum dia masuk ke lingkungan sosial, misalkan dia udah besar, udah dewasa atau remaja gitu. Misalnya dia mengenal dunia sosial, tapi yang pertama pola dari orang tua dulu. Orang tua seperti apa? Papanya itu kasar sama mamanya gitu kan. Perlakuan di rumahnya kayak gimana? Apakah dia anak yang menghargai? Apakah dia nanti di sayang aku potong ya, nanti di episode selanjutnya kita bahas itu ya. Kalau udah cinta kan udah tertutup semua. Iya, masalahnya. Dia reaksinya dulu. Kalau kadang-kadang ya, udah suka semua apa yang kalau orang lain nggak suka, nggak boleh, ini seharusnya nggak begini, buat kita nggak apa-apa gitu, baik Nah, kok. itu dia kan. Kalau dulu aku pernah di beberapa layar ya gitu, aku bilang bahwa kenapa sih akhirnya ada perselingkuhan atau apa ya, setelah berumah tangga baru keluarlah sifat-sifat dan karakter-karakter jelek yang berbentuk perilaku ya. Aku pernah pesan bahwa note-nya ya, kalau kita lagi pacaran, kalau misalkan kita mau umpama pasangan kita males nih, si cowok males gitu ya, terus kita lihat, oh dia males, nanti dalam rumah tangga juga dia berubah. Biasanya kebanyakan itu kan. Umpamanya si ceweknya nih, pasangan ceweknya genit gitu, terus si cowok pikir, nanti dia rumah tangga juga berubah. Jangan dia, mendingan itu seperti itu dibahas dari awal sampai kelihatan itu dari awal. Seperti ini yang penjajakan itu perlu. Terus ya ketika kita jatuhnya kan kita bilang saya mau tidak berubah gitu kan, itu disimpan. Sebaiknya kamu mempelajari dulu, karena untuk merubah seseorang itu bukan pekerjaan mudah. Waktu itu menjadi sudah karakter di dalam diri orang tersebut. Bedanya kan waktu pacaran ya Mbak Lin ya, bedanya kita tuh kan paling sama aku, kan cinta sama aku. Klisenya kalau pacaran, kalau kesana, aduh sayang kamu nggak apa-apa gitu. Nah begitu udah nikah, Udah deh, biarin deh, udah kuat deh. Gak apa-apa kok, itu jatuh sedikit gitu. Ya jadi pasti ada perbedaan, iya, pasti ada perbedaan. Tetapi alangkah baiknya kalau kita yang mungkin dilihat, mudah-mudahan kan itu ya, ini kan SMP, terus nanti ada SMA, ada PDKT dengan cowok gitu ya. Jangan langsung tumpak segala-galanya. tahan dulu. Tarik ulur itu ada yang ngomong bodoh bukan. Tarik ulur, kalau enggak putusin aja. Iya. Kalau ada yang merasa takut, ketemu dia betul mama. Kalau ada yang merasa takut atau merasa belum kepengen putus, ada ketakutan sama mantan, nggak apa-apa. Ya udah, nanti sesuatu juga indah pada waktunya pada yang maha kuasa. Jadi tenang aja ya Maya. Ini pas banget loh ya, Mbak Lin ya, datang. Aku tuh sekarang kok lagi pusing banget. Jadi lupa deh toko belanja. Ntar aja deh ya, ini kapan kita pulang aja sekarang ya? Jangan dong, ya ampun, seru banget. Karena bener anak-anak SMP sekarang itu beda sama anak SMP zaman dulu kan. Dulu kita kalau sekarang itu SMA ya, sekarang udah SMP udah mulai sekolah. Pusing kan jadi pola mama ya. Nah media kan sekarang media banyak banget ya. Ini belum coba deh, teman-teman banyak orang.
Tadi kan hanya yang untuk dini, umur dini ya, seumur dini bisa nggak kelihatan bahwa dia itu akan menuju ke perilaku KDRT atau perilaku perselingkuhan gitu ya. Niatnya kelihatan nggak? Memang sih kurang lebih susah kelihatan gitu ya. Makanya kita juga memilih seseorang itu kalau boleh di umurnya aja, jadi kita merasa dewasa dan kita pilih seseorang itu menjadi pendamping kita untuk dunia. Terlalu berat nggak sih? Ya, obrolannya berat ya. Agak sih. Gitu ya. itu sudah apa nih? Pokoknya intinya Tante Alin sama Tante Rati kalau benar pacarannya nanti aja ya yang kayak gitu. Terus kalau mau curhat-curhatan yang kayak gitu nanti kamu lihat nih keluarganya seperti apa, papa mamanya seperti apa, perilakunya seperti apa. Jangan bucin tabrak nanti akhirnya pas rumah tangga kamu jadi korban KDRT itu loh maksudnya. Iya. Keberatan nggak? Udah ngantuk belum? Oh, kan aku ada satu waktu di mana aku dulu. Boleh. Oke, tapi sebelum itu aku mau bilang ke teman-teman semua ini jangan lupa ya kalian subscribe, like, share, dan komen video ini. Ya, makasih Thank you, makasih ya. Bye sayang. Thank you, sukses belajarnya. Aduh, cocok banget sih anaknya. Ya Allah, Manis sih ya ampun. terus lah ya. Balik lagi yang tadi KDRT itu loh, gitu loh. Ya aku nggak ngerti deh, gimana sih maksudnya? Itu trending itu sekarang. Ya, sekarang banyak banget saya dari September lalu tuh kan mengikuti boy ya mencari fenomena aja gitu apa sih bahasanya gitu apa gitu yang terjadi sekarang kenapa begitu sangat marak gitu loh dan bersamaan buahnya dalam versi yang berbeda-beda Mbak Alin. Cuman kan yang kita dari bawah di sini ada selingkuhan dan KDRT ini itu luar biasa ya. Buat aku sangat memprihatinkan ya karena aku sih melihat kalau dibilang fenomena ya karena sekarang yang melakukan itu kan para artis-artis yang figur ya dan kita nggak tahu juga Oh ya, gitu ya. betul. Tapi kalau aku bilang gini ya, sebenarnya persoalan itu kan memang sudah mendunia. Ya, di manapun di dunia sebelah manapun itu ada. Yang kitanya sebenarnya yang harus dicari kita ada ini permasalahannya. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Karena kalau misalkan dilihat KDRT dan KDRT itu susah sekali ditarik benang merah itu apa gitu. Karena orang ada juga sekelompok orang-orang yang memang dia rasakan nikmatnya. Ada nikmatnya. Pasti lah nikmatnya. Iya kan? Jadi sekarang gini, ada yang misalnya nih kalau kita bilang nggak ada yang ngelakuin. kalau kita bilang KDRT, ada loh orang yang setelah diperlakukan KDRT begitu, terus malah dia lebih terangsang, dia lebih oke untuk melakukan sesuatu yang orang dewasa lakukan. Jadi apa namanya? Ya susah. Kalau dibilang perilaku perselingkuhan, juga ada yang merasakan nikmatnya. Buktinya, kalau kita boleh sebutkan, ada juga poligami. Ya, jadi apa plus minusnya di mana? Itu memang apa nih? Mungkin kita masih bekerja dalamnya gitu ya. Sangat tergantung sama komitmen ya Mbak. Iya. Perkawinan sebenarnya ya. Cuman kan kalau udah seperti itu ya, kalau aku lihat yang tren sekarang ini, kayaknya tuh apa ya? Dia tidak siap gitu menerima seorang laki-laki yang dia kaget banget. Kok dia seperti ini, yang kayak gitu kan? Sampai kemarin akhirnya lehernya agak bergeser. Itu kan luar biasa ya gitu loh. Takut banget loh Mbak gitu. Dan sekarang KDRT itu kalau menurut aku kayak orang tuh jadi terinspirasi gitu karena
di pop up ini ke dalam media, orang tuh akhirnya kayaknya banyak followersnya gitu loh untuk mengikuti hal seperti itu, kayak gitu kan. Terus udah gitu kayak misalnya perselingkuhan itu, dulu tuh kayak rasanya kalau kita orang selingkuh kan hype ya, gitu loh. Maksudnya ditutup Nah gitu, itu ya, kayak gitu. masalahnya di Nah, situ. sekarang tuh kayaknya orang selingkuh merebut pacar orang atau suami orang tuh Blow bangga up. gitu loh, ya kayak gitu. Karena apa? Karena sebenarnya bukan bangganya ya, namanya. Lebih ke takut disalahin. Sebenarnya dalam berpasangan itu ya, kalau kita akhirnya melakukan perselingkuhan, pasangan itu harusnya merasa salah. Kenapa sampai dia memilih? Oke. Ya, kenapa dia menciptakan dunia itu? Sementara sama saya baik-baik saja. Jadi yang mesti dilihat adalah background dari permasalahan itu, gitu ya. Jadi kita nggak bisa keluar dari situ. Nah, segitunya ketemu psikolog itu yang akan dikorek supaya dia bisa menjadi manusia baru dengan kekuatan iman yang barunya. Begitu juga kan? Tapi ada kesadaran dong dari pasangan ini. Iya, karena itu yang dikorek itu ibaratnya kalau luka dikorek, tapi bisa dibersihin oleh si psikolog. Jadi dia manusia baru. Mudah-mudahan, karena manusia biar bagaimana unik gitu loh. Unik gitu ya. Kita mau merubah nggak bisa seperti membalikan tangan gitu ya. Nah, kalau misalkan itu terjadi di pasangan, otomatis pasangannya juga akan kita kelola, betul nggak? Supaya menjadi manusia baru juga dengan mempunyai perilaku dan karakter yang baru, ya. Sehingga itu pasti bisa full dengan kesadarannya. Nah, itu mereka langgeng deh, gitu. Jadi apapun yang terjadi, entah itu di dunia manapun, di belahan dunia manapun, kita nggak bisa melihat luarnya saja. Ya, apalagi kalau ada permasalahan, kita lihat background dari permasalahan itu yang disebut inti permasalahan. Ya, betul. Jadi Dan jangan ini juga nih Mbak Agin, keresahan kita ya sebagai masyarakat awam ya, sebenarnya sekarang itu media juga sih yang membesar-besarkan masalah gitu ya. Misalkan ya masalah selingkuhan, KDRT gitu kan, informasi-informasi itu kan mengalir dengan derasnya ke orang-orang. Nah, siapa yang melakukan perselingkuhan, siapa yang melakukan KDRT, kita lihat dulu backgroundnya dia siapa gitu kan. Karena ya sekarang di blow up itu kan masalah-masalah artis aja gitu. Nah permasalahannya adalah kita tahu bahwa dunia untuk mencapai tenar itu kan, apalagi sekarang ya, artis sekarang kan dia nggak peduli lu mau suka dia, lu mau benci dia, efeknya sama buat mereka. ya, tapi kalau kita bicara Iya kan? ya dunia digital ya, apa namanya, apalagi layar gitu ya, itu memang udah bukan dibilang makanan mereka, enggak. Mereka juga bekerja. Betul. Ya, jadi kesadaran dari mungkin kita bisa sebut para artis gitu ya, itu juga si artisnya sendiri nggak bisa disalahkan karena dikejar. Ingat nggak sih dulu kayak kalau kita mau ngebahas soal liga, Ya. nah itu sih apa namanya, wartawan itu jurnalis semua kan Kabar nyari terus gitu, nggak bisa disalahin juga. Ini seperti ini, cuma alangkah baiknya kita melihat itu sebagai pembelajaran, gitu. Jangan dicontoh, itu aja kan intinya. Soalnya kan sementara tadi Mbak aku aku lihat orang hanya nge-blow up depannya, tapi tidak diedukasi kenapa dia belakangnya sampai melakukan hal seperti itu. Iya kan, ya kayak gitu. Ya biarin deh, kita jadi promotor kan. Iya benar kan, karena begitu dia blow up, terus udah gitu para netizen dia akan melihat dan itu terus akhirnya menjadi konsumsi publik yang akan menguntungkan salah satu pihak. Karena dia melihat mungkin dari sisi psikolognya ada apa sih seperti ini, harusnya diapain. Nah, sekarang itu justru yang melakukan KDRT si inisial R itu ya, sekarang udah kena juga sebenarnya mentalnya ya, selalu dia melakukan gitu, kayak boykot gitu kan. Nah, untuk hal seperti ini menurut aku disinilah tuh fungsi psikolog itu dipersilakan untuk menangani masalah mereka gitu. Jadi tidak ada yang artinya kita punya peran gitu loh di masyarakat gitu, bahwa sudah saatnya kamu
berdialog dengan orang yang tepat, profesi yang tepat. Ya, edukasi buat psikolognya itu sendiri juga ada ya gitu. Karena kalau dilihat ya udah ke blow up ini kan pasti sang psikolog tuh kejar-kejaran ke situ. Bagaimana kalau kita persilakan mereka untuk ayo deh, tolong kita masyarakat diedukasi gitu loh. Ini permasalahannya gimana sampai terjadi seperti itu? Atau memang udah karakter yang udah dulu sebelumnya itu menjadi karakter dasar dari orang tersebut gitu ya. Nah sekarang yang menjadi concern aku di saat sekarang ini adalah si mama ini gitu, mempunyai anak umur segini gitu ya, itu yang harus diedukasi juga. Nah kemarin juga aku banyak sekali kan itu ADHD gitu. Nah itu juga harus diedukasi bagaimana pendampingan ya, bagaimana yang berkebutuhan khusus itu anak-anak apalagi ya memperlakukan dirinya di masyarakat tanpa pendampingan itu susah sekali, betul ya, susah sekali. Anak normal aja udah susah, apalagi yang di luar yang bilang bukan sakit jiwanya tapi lebih ke sindrom atau karakter yang dibawa sehingga gitu. Bakat apa yang dia punya, apalagi ya kalau dilihat kalau masuk ke trending lagi ya, itu bakat bukan sih dia KDRT. Bakat yang dipelajari, bakat terpendam ya. Kalau kita dibilang bakat emang badannya besar gitu ya, mungkin nggak gembrot tapi terus besar gitu ya, itu bakat. Ya udah jangan makan terus, kan simple aja gitu ya, makannya diatur gitu, pola gizi diatur, pola makannya diatur. Tapi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa loh tadi atau mandiri ya, bisa loh untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu ya, itu tidak kelihatan sebenarnya, bertambah besarnya baru terlihat, bertambah umur mereka baru terlihat gitu. Dan itu yang kasihan sekali gitu ya. Apalagi kalau untuk anak ADHD itu kan udah kelihatan dari kecil kan, sudah kelihatan dari kecil, tapi kan tidak umur tidak gitu kan ya, katanya sih teknologi sekarang itu bisa ya dilihat ya. Nah tapi kalau misalnya seperti itu pendampingan seperti apa? Kan pendampingan itu yang penting sebenarnya. Iya, teknologi boleh ada, tapi kalau pendampingan nggak ada, nggak bisa juga kan. Ya, jadi yang bisa harus disebarluaskan adalah pendampingan. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Apapun kasusnya. Pendampingan dan kemudian juga perlakuan ya untuk sekolah-sekolah khusus yang untuk menangani anak-anak seperti ini, karena biasanya untuk anak-anak yang seperti ini kan biasanya digabung sama ini ya, sekolah ini di sini. Nah ini sangat memang butuh pendidik yang berkualitas Mbak Ali di masyarakat itu, karena sekarang banyak banget ya mutasi-mutasi manusia itu kan banyak ya, ada Asperger, ada ADHD, ada susahnya Mbak Elvi, susahnya Mami. Kita nggak bisa merubah dirinya. Siapapun, jabatan apapun, profesi apapun, kita harus mengikuti. Tetapi kita ikuti dengan sayap-sayap kita juga, lihat juga wawasan kita diperluas juga. Gitu. Nah, untuk itu makanya aku adalah episode ini, gitu ya. Iya, jadi nanti juga ada kelanjutannya. Tapi sekarang kayaknya boleh nggak kalau aku harus kita udah lupa ya. Jadi saya lupa nih. Kayaknya pemirsa belum ini Bu, kita belum tarik kesimpulannya nih. Oh iya, Kenapa nih tarik. Mam Ali, menurut Mam Ali apa dong ininya untuk teman-teman di luar sana supaya maksudnya untuk hal-hal yang perilaku KDRT dan kemudian gimana caranya untuk supaya sekarang bisa inilah diprotek lah ya, anak-anak maupun mungkin itu tidak terlalu dibawa apa ya, tidak seperti itu ya Pak Alina. Dulu deh, sebelum menjawab, aku mau katakan perselingkuhan itu emang juga habit dari awal atau karena ada kayak power kalau misalnya itu kan power syndrome ya, bukan power syndrome, maksudnya gue merasa gue udah kaya nih, udah mampu, dia mau pembuktian sehingga dia melakukan perselingkuhan.
tunggu ini kayaknya episode selanjutnya harus khusus nih. Oke. Tapi boleh kan aku jawab sedikit kan tips ya. Buat jadi Jadi gini, kalau kita bicara soal perselingkuhan itu ya, sekarang aku menjawab dengan pertanyaan. Kalau bapaknya suka selingkuh, ibunya suka selingkuh, anaknya suka selingkuh nggak? Otomatis kayak gitu ya. Aku tanya lagi, bapaknya seorang maling, ibunya seorang maling, anaknya maling nggak? Kenapa nggak dijawab perselingkuhan dulu juga? Ikuti ya. Jadi ikuti terus episode kita ya. Dengan Mama Dewi, Elvi, dan Andi. Bye bye. Bye. Udahan.